Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum pengisian kuesioner, mohon diperhatikan terlebih dahulu ya. Ini ada tampilan web aplikasi yang sudah saya buat menggunakan full JavaScript dengan beberapa framework yaitu React, Express, Node.js, dan database-nya menggunakan MySQL. Nah, di sini ada tampilan sistem login dari aplikasi bank sampah. Di sistem login ini ada beberapa role. Yang pertama admin, kemudian petugas, dan user atau pengguna. Nah, nanti akan saya jelaskan masing-masing tugas atau fungsi dari role-nya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan untuk role sebagai admin. Nah, kita login. Nah, di sini ada tampilan web app bank sampahnya. Untuk admin, dia bisa melihat atau mengakses semua fitur di web aplikasi ini. Ada dashboard, data sampah, kemudian transaksi pembelian, transaksi setoran, buku tabungan, user, ya seperti itu. Nah, sedangkan untuk user dia hanya memiliki tampilan seperti ini saja, tidak ada tampilan user. Nah, untuk petugas dia hanya tampilannya seperti ini, tidak ada tampilan buku tabungan dan tampilan user. Baik, kita kembali lagi sebagai admin. Karena di sini saya akan menjelaskan semuanya, jadi saya akan login sebagai admin. Baik, kita jelaskan dulu di tampilan user. Nah, di tampilan user ini terdiri dari nomor atau ID, nama, kemudian email, role-nya sebagai admin, user atau petugas, dan action-nya. Nah, untuk admin dia bisa menambahkan atau mendelete user. Coba kita delete dulu ya. Bisa mengedit juga. Nah, sudah terhapus. Nanti di database juga akan terhapus sendiri dari ID. Kita coba menambahkan user ya. Coba nama John atau Adi. Oh, sudah ada. Tidak apa-apa, sudah ada. Oke, karena sudah ada mungkin ganti. Nah, di sini ada role-nya, ada role admin, petugas, user. Kita bisa memilih admin juga ya. Apakah nanti adminnya ada 2 atau berapa? Nah, kita akan pilih dia sebagai user dulu. Nah, di sini sudah ada usernya yang telah kita buat tadi dengan nomor ID 5.dodi@gmail.com user. Baik, mungkin kita coba ya apakah bisa dia login atau tidak. Nah, bisa ya, dia tampilannya sebagai user, tidak ada menu user dan juga ada buku tabungan. Baik, kita login lagi sebagai admin kembali. Nah, untuk user seperti itu. Kemudian kita kembali ke data sampah. Nah, di data sampah ini ada tabel number atau ID, kemudian trace name atau nama sampah, type atau tipe organik atau anorganik, kemudian dibuat oleh usernya siapa, kemudian actionnya, ada edit, ada delete. Kita coba menambahkan data sampah, misalkan kita menggunakan sampah
daun kering organik. Kita share. Nah, di sini ada yang sudah kita buat, daun kering organik dibuat oleh M. Fahmi sebagai admin. Jadi kita coba sebagai user atau petugas ya. Kita coba sebagai petugas. User juga bisa sebenarnya. Nah, tampilan di petugas ini hanya menampilkan apa yang dibuat oleh petugas saja, tidak bisa ditampilkan oleh admin. Yang dibuat oleh admin itu tidak bisa tertampil di sini. Kita coba buat apa ya? Kaca pecah. Nah, di sini sudah ada ya. Dia juga bisa diedit tipenya, kemudian namanya, misalkan namanya kita ganti menjadi kaleng bekas anorganik update. Nah, dia bisa terupdate ya sebagai kaleng bekas. Oke, hurufnya kita besarkan. Oke, sudah. Kita balik lagi sebagai admin. Oke, atau kita coba user ya. Kita coba user. Apakah user bisa menginput data sampah? Nah, ada di user juga sama. Dia hanya bisa melihat apa yang ditambahkan oleh user. Nama sampahnya misalkan bekas kabel bekas anorganik. Nah, di sini ada dibuat oleh user. Oke, kita login lagi sebagai admin. Nah, di data sampah seperti itu teman-teman, bisa dicek ya, dan bisa diisi nanti kuesionernya apa saja yang ada pertanyaan terkait data sampah ini. Kemudian kita ke transaksi pembelian. Nah, di transaksi pembelian ini ada number ID, trace name, nama sampahnya, kemudian price atau harganya, dibuat oleh siapa, grade by, kemudian actionnya. Nah, di sini sudah diisi beberapa percobaan. Ke user book harganya 200 dibuat oleh admin, kemudian untuk sampah batok plastik ini karena bekas edit jadi ada updated dibuat oleh Angga sebagai user, kemudian kertas bekas dibuat oleh Dadang sebagai petugas. Nah, kita coba tambahkan lagi ya, bekas kabel atau kabel bekas, harganya misalkan 300. Nah, sudah ada ya kabel bekas harga 300 dibuat oleh admin. Kita juga bisa mengupdate nya, kan update harganya saja. Sini harga jadi berubah jadi 200 yang sudah diupdate. Baik, kita juga bisa mendelete ini. Nah, sudah terhapus ya. Dia tidak akan ada di database, kemudian tidak akan tertampil di front end ini. Untuk transaksi pembelian mungkin segini, teman-teman bisa nanti diisi kuesioner, beri masukan tentang transaksi pembelian. Kita lanjut ke transaksi setoran, hampir sama ya dengan transaksi pembelian. Baik, hanya saja untuk transaksi setoran ini akan ada di buku tabungan nanti. Oke.
Nama misalkan nama sampah desa Lukas, kemudian transaksinya 200. Dia juga bisa diedit, kemudian ubah ya namanya, harganya, kemudian bisa di delete juga. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti tentang transaksi setoran bisa diisi juga ya di kuesioner, bisa memberi masukan, kemudian tampilannya atau tabelnya itu bisa teman-teman. Kemudian kita ke buku tabungan langsung. Nah, di sini sudah terupdate buku tabungan yang sudah dibuat di transaksi setoran sebagai angka. Oke. Mungkin cukup segitu ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi bank sampah ini teman-teman bisa memberi masukan apakah menunya kurang atau cukup atau seperti apa dari transaksi pembelian, data sampah, transaksi setoran, buku tabungan, user, atau sistem loginnya seperti apa, itu teman-teman bisa mengisi nanti pilihan dan menilai web aplikasi ini. Kemudian teman-teman bisa memberi masukan untuk web aplikasi ini. Baik, cukup mungkin seperti itu saja teman-teman. Mohon diisi dan mohon maaf untuk waktunya yang terpakai. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.